Hehehe, ketemu lagi denganku di materi umum kuliah profit 13 KP 13 teknik closing downsell, cross sell, upsell. Down ke bawah, cross kiri kanan ya. Atas bawah, kiri kanan itu cross ya, menyilang. Dan upsell itu naik ke atas. Apa maksudnya? Downsell, cross sell, dan upsell. Oke. Maksudnya itu gini. Teknik closing downsell yang ini ya. Biar jelas. Teknik closing downsell adalah strategi yang Anda bisa gunakan pada saat calon customer Anda setelah Anda jelaskan fitur dan benefitnya, namun ternyata mereka memutuskan untuk pikir-pikir dulu, atau bahkan memutuskan untuk tidak jadi beli, malah tidak jadi beli produk Anda. Nah, ini Anda pakai. Pada saat itulah Anda pakai teknik closing downsell. Ya, pada saat kapan? Pada saat kapan Anda pakai teknik closing downsell? Pada saat Anda sudah nawarin produk Anda, tapi dia malah mikir dulu. Kayaknya nggak jadi deh. Kayaknya pikir-pikir dulu deh. Nah, di sini Anda bisa pakai teknik closing downsell. Contohnya gimana? Oke, nanti saya jelaskan dulu pengertiannya atau tujuan dari teknik closing downsell. Ya. Yang kedua, teknik closing cross sell dan teknik closing upsell yang ini. Ya. Salah. Yang ini. Adalah strategi yang Anda buat agar bisa meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Ya. Dengan menerapkan strategi ini, Anda dalam tanda petik memaksa secara halus agar customer Anda membeli atau mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Oke? Nah, teknik closing downsell, cross sell, dan upsell ini ada tipe-tipenya, kawan-kawan. Kita bahas yang downsell dulu. Tipenya seperti apa? Nah, ini dia. Teknik closing downsell atau kita singkat dengan TCD ya. Biar nggak bingung-bingung, biar nggak susah-susah, kita bilangnya TCD. Tipe 1. Contoh, Anda menawarkan produk TCD tipe 1 ini misalnya HP yang dengan spek RAM-nya 8GB, ROM-nya 64GB, misalnya ROM itu memori internal ya. Kamera depannya 24 megapiksel, kamera belakangnya 48 megapiksel, harganya itu 7 juta. Profit Anda 500.000. Ternyata setelah Anda menawarkan produk yang HP ini dan dia masih mau pikir-pikir dulu, atau sepertinya gestur-gesturnya dia mau pergi dan gak jadi beli, dia bilang maaf ya mas, saya coba cari-cari yang lain dulu. Anda bisa tangkap mereka lalu bilang kira-kira mbak ada masalah apa ya dengan HP-nya. Nah, lalu dia bilang iya harganya masih kemahalan. Nah, kalau mereka bilang harganya masih kemahalan, Anda coba tawarkan harga HP yang di bawahnya. Yang mana itu? Yang ini. Tawarkan yang spek lebih rendah. Tawarkan spek yang lebih rendah. RAM-nya yang tadinya yang ini 8GB, ini yang 4GB ya. Yang ROM-nya di sini 64GB, ini yang 32GB. Begitu juga dengan kamera depan dan belakang. Ini 24 dan 48, ini 8 dan 32. Ini harganya 7 juta, profit 500.000. Ini harganya 3 juta aja, tapi profitnya 350.000. Kalau Anda bilang ya fungsinya sama aja kok kak, mbak, tapi ya ini lebih banyak, lebih kuat di kamera.
Tapi kalau kakak nggak punya budget yang lebih, ya nggak apa-apa. Ini pun udah oke kok kak gitu. Ini udah bagus kok kak. Yang penting Anda memberikan tawaran ini, ya. Yang penting dia tetap jadi beli. Itu teknik closing downsell yang tipe 1. Tipe 2 yang gimana? Tipe 2 sama. Anda tawarin dengan cerita yang sama ini ya. Anda tawarin yang ini, lalu dia bilang aduh harganya masih kemahalan dengan segala macam alasan lah misalnya. Saya budgetnya nggak sampai segitu. Atau bisa aja dia ngomong begitu karena pengen dikasih lebih murah lagi. Ya udah deh, daripada dia pergi nggak jadi beli, ya coba-coba aja kasih tawaran terakhir. Nah ini dia, ini yang tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu sama speknya sama, HP-nya sama, semuanya sama. Tapi yang ini profitnya 500.000, ini profitnya 300.000, misalnya gitu. Karena apa? Karena di sini harganya 7 juta, di sini harganya Anda kurangi jadi 6,8 juta. Ya ini profit 300.000 aja. Jadi dari harga 7 juta berkurang 200.000, ya profitnya jadi 300. Gitu deh. Itulah tipe closing downsell tipe 1 dan 2. Ada 2 lagi. Nah ini tipe 3. Tipe ketiga sama. Ini kita samakan kasusnya biar Anda paham. Ya, sama dengan cerita tadi, HP-nya sama, speknya semua sama, harganya sama, dan dia nggak jadi beli. Dan Anda nggak mau nih turun profit 500.000 udah harga mati profit untuk saya. Pokoknya kalau nggak ada yang mau, misalnya harganya 7 juta tadi ya, profitnya 500.000, harga 7 juta itu udah net. Anda nggak mau kasih turun di bawah itu lagi karena Anda nggak mau merusak pasar. Tapi si customer juga udah nggak mau juga gitu, nggak mau beli juga. Ya udah, tawarkan produk lain yang ini. Ya, tawarkan produk lain. Tawarkan produk lain, casing HP, aksesoris HP, ya, pulsa handphone, stiker HP, paket data atau produk-produk lainnya. Oke, ya per 1-2 produk Anda untungnya 50.000 daripada nggak ada. Ya udahlah, profit 50.000 pun nggak apa-apa. Yang penting customer datang, ada beli pun udah syukur. Itu tipe yang ketiga. Ya terserah Anda mau pakai yang tipe yang 1, 2 atau yang 3. Itu kembali ke diri Anda masing-masing. Oke. Tipe yang keempat. Tipe yang keempat seperti apa? Misal ini. Anda sudah tawarin harga 7 juta, dia nggak mau. Yang tipe 1 Anda udah tawarin, dia nggak mau. Tipe kedua Anda udah turunkan harganya, dia juga nggak mau. Tipe ketiga Anda udah kasih merek-merek lain juga, dia nggak mau. Produk-produk lain juga dia udah nggak mau. Anda harus tahu ya, yang ini ya, pastikan dia itu memang bukan target market Anda. Ya, kalau dia target market Anda, harusnya dia beli. Kalau dia nggak beli, dia bukan target market Anda. Lalu kalau dia bukan target market kita, maka apa yang kita pikirkan? Ya ini, tawarkan jadi agen. Nampak ya yang ini ya? Tawarkan jadi agen supaya ada komisi penjualan. Kalau dia mau bantu jual produknya, ada komisi penjualan, ada cashback istilahnya, ada diskon yang bisa dia makan, ada voucher dan lain sebagainya. Ya, jelas? Jadi ada 4 tipe closing downsell yang kawan-kawan bisa pakai. Tipe 1 yang ini, salah lagi.
Ya, yang ini pindah kemari, tawarkan spek lebih rendah. Tipe 2, tawarkan harga terakhir. Ya, Anda kasih harga terakhir Anda. Tipe 3, tawarkan produk lain. Dan tipe keempat, tawarkan jadi agen atau jadi reseller atau jadi apapun namanya. Yang penting dia bisa tetap menjadi profit buat Anda. Oke, baik. Ya. Yang kedua, teknik closing cross sell, menyilang. Ya, kita singkat dengan nama TCC. TCC. TCC tipe 1. Contohnya gimana? Sama, kasusnya sama dengan cerita tadi, biar nggak susah-susah saya ngasih contohnya ya. Sama, HP-nya sama dengan teknik closing downsell yang tadi, yang TCD tadi ya. Sama, harganya sama, semuanya sama, tapi dia jadi beli gitu. Kalau tadi nggak mau beli, ini dia jadi beli. Oke, aku ambil yang 7 juta. Setelah dia jadi beli, Anda jangan lupa, Anda bisa tawarkan produk lain. Ya, yang ini. Tawarkan lagi, ini ditambah ya. Kalau tadi diganti, kalau ini ditambah. Tawarkan casing HP, headset. Apa ini? Ini namanya produk komplementer. Produk komplementer. Pelengkap. Beli HP pasti butuh casing. Beli HP butuh headset yang lebih bagus. Kalau headset bawaan kan kurang bagus bassnya misalnya. Beli HP butuh power bank, beli HP butuh micro SD, beli HP butuh aksesoris, beli HP butuh pulsa atau pakai data, beli HP butuh produk-produk yang lain tuh yang di sini. Nah, itu yang kita namakan dengan teknik closing cross sell. Ya, menambah keuntungan kita dengan tanda petik sedikit memaksa. Ya. Yang kedua, tipenya sama. Ya, sama. Dia jadi beli. Dia jadi beli. Yang ini, dia jadi beli yang HP yang kita tawarkan pertama. Lalu Anda tawarkan juga jasa Anda. Jasa apa itu? Jasa servis HP-nya. Pak, kalau rusak datang kemari kita bisa perbaiki. Ya, kalau misalnya Bapak punya HP atau Bapak mungkin di rumah ada laptop atau komputer yang rusak, saya juga bisa perbaiki, Pak. Mantap. Atau Bapak mau misalnya foto, mau dicetak fotonya kita pajang, Pak. Bisa jadi pajang. Kan HP Bapak keren tuh, Pak. Memorinya megapikselnya tinggi. Kalau bawa foto kita cetakin jadi kayak pajangan di rumah. Keren tuh, Pak. Saya bisa nih, Pak. Nah, jasa edit foto, jasa edit video, jasa-jasa lainnya yang bisa Anda manfaatkan dari HP yang dia beli. Tawarkan jasa Anda. Kalau ini kan tawarkan produk lain, misalnya contohnya barang yang berbentuk fisik. Kalau ini kan berbentuk jasa. Ngerti ya sampai di sini ya? Apa yang ditambah ketika orang sudah mau beli produk yang kita tawarkan? Ya, ketika orang mau beli produk yang kita tawarkan, lalu apa lagi yang bisa kita berikan? Barang atau jasa? Ya, syukur-syukur dia mau. Katakan misalnya kalau Anda jual AC, ya Anda tawarkan jasa servis berkala AC-nya. Ya kan? Seperti mobil, motor, mereka udah jual motor, begitu ada servis berkala, kita juga servis di tempat mereka kan, beli spare partnya sama mereka kan. Jadi itu rantai bisnisnya kawan-kawan. Sedikit memaksa tapi tidak terasa dipaksa. Oke, mantap kan? Oke, yang ketiga, teknik closing upsell. Kalau yang pertama tadi downsell, terus cross sell, dan ini upsell. Upsell itu naik lagi.
Nah, kita pakai contoh yang sama ya, teman-teman. Kita pakai contoh yang sama dari contoh-contoh sebelumnya. Ya, andai kata Bapak yang kita jual tadi membeli produk yang pertama kita tawarin, oke, dia deal beli. Tapi coba deh sebelum jadi transaksi, ya, ini kan profitnya ini 500.000 ya, ya kan? Ini profit 500.000 kan? Pak, oke kali Bapak. Tapi kalau misalnya saya lihat dari gaya Bapak, kelihatannya Bapak itu lebih gagah kalau misalnya pakai ini loh Pak. Pakai produk yang lebih keren loh Pak. Yang ini Pak. Tawarkan spek yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau ini kan 500.000 ya. Tawarkan yang profit 1 juta. Tapi dengan bahasa yang lebih tinggi, lebih keren. Misalnya, Pak, ini RAM-nya 12 GB Pak. Ini ROM-nya 250 GB Pak. Ya. Ini kamera depannya lebih canggih Pak. Ini kalau ini 24, ini 32 Pak. Ini kalau ini kamera belakangnya 48 megapiksel, ini 64 Pak. Tapi ya harga juga mengikuti Pak. Tapi Bapak kalau pakai ini, saya yakin Pak, jualan Bapak itu makin oke, karena Bapak bisa pakai ini dengan banyak sekali fitur dan benefitnya. Nah, Anda jelaskan ulang. Jadi dia bisa memilih yang udah deal tadi atau yang belum deal ini, tapi bisa kemungkinan deal nggak? Bisa, karena sepertinya Bapak tadi ini mampu untuk beli yang lebih tinggi. Tapi kalaupun dia bilang, enggak lah, saya pakai yang ini aja, saya udah tertarik sama yang pertama, ya nggak apa-apa kawan-kawan. Yang penting kan ada usaha, siapa tahu mau profitnya lebih tinggi lagi gitu. Itu yang tipe 1. Nah, tipe yang kedua, contoh HP tipe, nah ini ya, yang ini sorry, warnanya kita ganti. HP tipe X17, harganya 7 juta, profit 500.000. Coba Anda bisa bundling dengan produk lain ya. Ini kan dirubah lagi, HP tipe X17, casing custom, HP aksesoris HP, harganya 7,5 juta aja, profitnya jadi 700.000. Nah, ini yang perlu juga kawan-kawan. Pak, kalau Bapak nanti beli HP kan perlu casing. Nah, saya ada casing custom Pak, bisa ada logo-logonya Pak. Bapak kalau suka Manchester United, nah yang seperti ini Pak, saya bisa buatkan. Kalau Bapak suka klub-klub lain, saya bisa buatkan, Liverpool misalnya, atau Chelsea, atau ya Real Madrid, atau Barcelona, banyak saya bisa buat. Atau foto istri Bapak juga bisa. Bener Pak, cuman tambah 500.000 aja Pak, Bapak bisa punya casing custom, aksesoris HP yang lain, cuma nambah 500.000 kok Pak. Tapi kalau Bapak misalnya beli casing customnya di tempat lain, kemungkinan harganya bisa 1 juta. Oh gitu ya? Iya. Nah, ini yang kita namakan closing upsell, mengganti tapi untungnya lebih banyak. Kalau yang downsell mengganti tapi untungnya lebih sedikit. Kalau cross sell menambah. Jelas? Jelas. Teknik closing upsell yang tipe yang ketiga. Nah, ini sedikit kita ganti produknya jadi produk parfum. Ya. Kalau tipe yang ketiga, misalnya ada orang mau beli parfum 1 botol untuk pakai sendiri. 1 botol untuk pakai sendiri. Yang ini harganya 249.000, profitnya 70.000. Coba Anda bundling dengan 2 botol beda aroma ya, parfum aroma cowok 1, cewek 1, harganya 478.000 aja. Hemat 20.000 dibanding dengan dia beli 1. Profit Anda jadi 120.000. Gitu ya. Teknik closing upsell tipe keempat. Misalnya dia beli 1 untuk pakai sendiri, sama kasusnya ini ya. Ini dengan ini sama, tapi Anda tawarkan jadi reseller lagi.
So, minimal order 12 botol ya. Produknya sama parfum, harganya 200.000 per botol. Kalau ini harganya kan 249. Ini harganya 200.000 tapi belinya minimal 12. Jadi profit Anda itu 21.000 per botol. Iya kan? Nah, total harganya itu 2,4 juta. Tapi profit Anda 252.000. Setelah itu dia jual ke tetangganya, dia jual ke sahabatnya, dia jual ke keluarganya. Yang jualan dia, tapi Anda sudah tetap ada untung. Ternyata laku. Dibeli sama keluarga, tetangga dan temannya. Dia order lagi sama Anda. Jualan lagi, habis lagi, order lagi. Siapa yang senang? Ya Anda itu. Nah, sampai di sini jelas ya kawan-kawan ya. Ada teknik closing downsell, cross sell, dan upsell. Oke, materi bisnis yang udah Anda pelajari dan Anda sudah tahu. Target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, temperatur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata-kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik dasar closing penjualan KP11, trik closing jitu dengan NLP KP12, teknik closing upsell, downsell, cross sell. Terbalik ya, kalau tadi downsell, cross sell, upsell ya sama lah itu ya. Dan materi selanjutnya ya, kita belajar trik jaga pelanggan. Bagaimana pelanggan kita ini supaya bisa setia sama kita. Beli lagi, besok beli lagi, bulan depan beli lagi, tahun depan beli lagi, 20 tahun lagi beli lagi. Gimana caranya? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next.